Halo, tes tes. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar tentang Micmon versi 3. Ini adalah video ketiga lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu video perkenalan, dan yang kedua video cara install Micmon dan menghubungkan Micmon ke dalam Mikrotik. Dan ini adalah video yang ketiga, yaitu tentang cara membuat user profile dan generate voucher gitu ya. Nanti akan kita bahas semuanya di situ. Dan juga ada sedikit tambahan untuk cetak vouchernya. Oke. Sebelumnya kita buka dulu untuk aplikasi Micmon servernya ya. Micmon server yang sudah kita download di part kedua, video kedua. Nanti videonya kalian cek di link di deskripsi video ini atau playlistnya, nanti kalian tinggal baca aja dari situ. Oke. Oke, sekarang kita tinggal buka, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal open Micmon. Ya, kita open Micmon, kita tunggu sampai dia buka browser. Loading ya. Nah, oke, rada delay di komputerku, nggak tahu kenapa tumben. Oke, sudah masuk. Kita isi Micmon 1 2 3 4. Nah, sudah masuk. Kalau kan kemarin kita sudah buat, ini yang salah dan ini yang benar ya. Kemudian langsung kita open aja. Di sini untuk pembuatan ini kalian bisa lihat di video sebelumnya, video part kedua. Kita klik open untuk membuat user profile sama generate voucher. Oke, di sini bisa kalian perhatikan, di sini ada menu-menunya di bawah tulisan ini, di bawah tulisan Micmon Om Dracula ini. Nanti Om Dracula ini namanya tergantung nama identity di Mikrotik kalian ya. Jadi kalian fokus ke menu hotspot ini ya. Untuk membuka menu hotspot ini kalian klik aja hotspot ini, nanti ini bisa diklik untuk buka, untuk tutup itu bisa. Jadi kita fokus pada dua menu ini ya, user profile sama users. Nah, di sini. Oke, yang pertama kita akan membuat user profile dulu. Di sini profile list, kita cek dulu ya. Profile list. Nah, oke, di sini ini sudah saya buat sebelumnya, tapi ini kan untuk di komputer di bawaan dari apa ya? Bawaan dari settingan sebelumnya ya kan. Jadi kita akan buat yang baru ya kan. Oke, kita buka notepad dulu untuk apa ya, untuk kita nyatet dikit. Oke, jadi kita akan membuat voucher kayak gini. Ada 3 jenis voucher ya. Bentar. 3 jenis voucher. 1 voucher reguler full time, 2 voucher berbatas waktu, 3 voucher share. Nah, ini sebenarnya istilah ini ya saya sendiri yang buat, bukan dari Micmonnya atau gimana ya. Maksudnya voucher regular full time ini tanpa ada uptime limit, alias kita cuma pakai validity. Kita akan ini ya, hanya validity itu ya kan. Kemudian yang kedua berbatas waktu, berarti misalnya nih ada uptime limit gitu. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya contohnya voucher 2 jam. Terus masa aktif 1 hari kayak gitu. Itu maksudnya voucher berbatas waktu. Ada waktunya 2 jam, tapi kalau belum 2 jam masih dalam waktu sehari masih bisa dipakai kayak gitu. Nanti kita akan buat yang voucher kedua ini. Kemudian yang ketiga voucher share, misalnya kan 1 voucher dipakai barengan, misalnya 3 4 berangkat gitu. Nah gitu, nanti kita akan buat satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan membuat voucher regular full time. Ini contohnya kita akan buat full 1 hari gitu ya kan, 1 hari full 1 minggu. Gini aja biar enak, full harian, mingguan, full bulanan gitu ya kan. Oke, kita akan buat ini dulu.
Yang pertama untuk membuat ini kalian harus masuk dulu ke ini ya, hotspot, user profile, kemudian profile list. Kemudian kalian klik tambah aja. Ini. Nah, nanti yang pertama kita coba buat full harian ya. Full harian. Address pool di sini bisa kalian isi, bisa tidak. Saya biasanya nggak saya isi. Saya kosongin aja. Kemudian rate limit up down, ini maksudnya kecepatan upload dan downloadnya yang akan diberikan ke klien. Nah, contohnya di sini saya pakai 512 K untuk upload dan 1 mega untuk download gitu. Expire mode ini ada 2 yang bisa kita coba ya. Yang bisa kita coba ada 2. Yang pertama remove. Jadi kalau remove itu kalau voucher sudah masa aktifnya sudah habis atau sudah expired gitu ya, voucher langsung dihapus gitu, langsung hilang gitu aja lah. Kalau dipakai lagi sudah invalid gitu. Kalau remove and record ya sama seperti sebelumnya, tapi record ini pertanda kalian bisa menyimpan daftar transaksi alias penghasilan gitu ya kan. Nanti tak tunjukkan di halaman depan itu. Ada misalnya kalian jual satu voucher ya, nanti muncul hari ini jualannya berapa, bulan ini jualannya berapa kayak gitu. Itu remove and record. Kalau notice and record dia nggak dihapus, usernya nggak dihapus, tapi ya bakal memenuhi ya, apalagi transaksi router kalian bakal gede gitu ke depannya. Tapi kalau saya sarankan ya kalau memang nggak perlu banget untuk laporan keuangan ya remove aja. Soalnya nanti kalau kita biarin gitu kan, apalagi router kecil kayak gini, biasanya kalau kita remove and record, data penjualannya itu misalnya bisa puluhan ribu gitu, data bakal memenuhi router kita, bakal bikin berat kayak gitu. Oke, ntar cek dulu. Oke, kita pakai remove semua ya untuk di tutorial ini. Validity anggap aja 1D. 1D bertanda 1 hari. Di sini ada penjelasannya, format validity WDHM. W itu week, iya lah week lah, D itu hari, H itu jam, M itu menit. Misalnya kayak gini, 30D berarti 30 hari, 12H berarti 12 jam, 30M berarti 30 menit gitu. Misalnya contoh lagi, pinginnya 5 jam 30 menit ya ditulis 5H 30M kayak gitu. Oke. Berhubung kita full harian maka kita tulis 1 hari aja. Terus harga anggap aja 2000 gitu misalnya. 2000 bos. Nah 2000. Di sini ada log user sama parent queue. Kalau kalian nggak pakai settingan aneh-aneh, misalnya settingan apa? Pakai limit apa sih namanya? Bisa traffic atau apa, ininya biarkan non aja. Untuk log user ini gunanya untuk gini. Log user ini misalnya nih ya, perangkat HPA sama HPB, misalnya si HPA beli voucher kemudian dia logout, mau dipakai HPB, kalau di enable berarti dia nggak bisa, kalau di disable dia bisa ditukar-tukar gitu vouchernya gitu. Kali ini kita disable aja ya, kemudian setelah itu kita isi semua, langsung klik save. Nah kayak gitu, tunggu. Nah maka di sini kalau sudah hijau berarti dia sudah nge-save. Oke, kita close dulu. Di sini kita cek lagi di sini ya kan. Full harian 512K1M, remove 1D 2000 disable. Oke. Langkah selanjutnya kita coba kalau 7 hari gimana. Oke, 7 hari ya. Full mingguan gitu contohnya. Untuk nama ini terserah kalian yang mau dikasih nama apa, bebas. Speed kita samakan 512 1 mega, pilih remove. Validity karena di sini 7 hari maka diisi 7D. Price misalnya anggap aja 15.000 gitu ya. Kemahalan dong kalau 15.000. 2000 dikali 7 kan 14, berarti anggap aja 10.000 gitu ya kan. Gitu. Log user disable, parent queue non. Oke, kita lanjut save aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan buat lagi ya kan. Kita contohkan untuk bulanan gitu. Bulanan gitu ya kan. Misalnya kemudian ini 512K 1M. Tuh. Kemudian expired sama remove aja, validity berarti karena sebulan anggap aja kita anggap 30 hari maka 30D. Price misalnya
10, 20, apa aja 40.000 aja ya. Jangan deh, 35 gitu ya kan. Contoh aja, nanti harga terserah kalian ya kan. Ini lock user disable, parent queue non gitu. Nah, itu untuk 3 contoh pembuatan user profile ya. Kita sudah membuat 3 contoh ini ya kan. Bisa kita pantau di sini. Yang hijau-hijau ini berarti dibuat di Micmon, yang kuning-kuning ini berarti bukan dibuat di Micmon kayak gitu. Kalau hijau berarti formatnya format Micmon kayak gitu ya. Oke, kita sudah buat semuanya, full harian, full mingguan, full bulanan. Terus kita coba generate ya. Kita coba generate voucher. Kita coba generate voucher harian aja, full harian ya. Untuk generate voucher di sini yang pertama kali kalian harus pilih itu adalah profile. Nah, biasanya ini sering lupa ya. Tiba-tiba sudah membuat banyak, profilnya salah gitu. Hanya kali ini kita buat full harian. Full harian sebanyak QTY itu artinya jumlah quantity sebanyak 10 misalnya ya. Bisa sampai 500 kalau tidak salah ini per kali generate. Kemudian user mode ini username dan password, berarti dia pakai 2 kolom. Kalau username sama dengan password dia 1 kolom. Kita coba 1 kolom aja dulu ya. Langsung klik generate. Setelah kita pilih quantity, user mode sama profile, langsung kita klik generate. Nah, Oke, kita klik generate, tunggu. Kemudian kita coba print ya. Kita coba print QR aja biar gede tulisannya. Nah, oke, cancel. Nah, ini untuk 1 kolom, jadi dia cuma ada 1 teks gini aja, 1 kotaan gitu ya. Kita coba generate lagi untuk 2 kolom ya. Kita buat 10 lagi, username dan password, kemudian profile kita pilih full harian lagi. Kita coba generate untuk yang 2 kolom. Kita nanti bedakan kalian butuhnya yang mana, yang 1 kolom atau 2 kolom kayak gitu. Itu kita tinggal atur di sini aja. Oke, kita coba generate. Kita tunggu proses generate. Oke, tunggu. Ini tumben lama ya. Kita coba generate juga. Setelah kita generate kita coba print. Nah, bisa dibedakan ya. Ntar tak tampilkan set by set ya. Gimana set by set? Apa set by set? Kita coba tampilkan ini. Kita coba tampilkan gini ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini untuk konfigurasi kayak gini ya, username sama dengan password itu hasilnya kayak gini, username sama dengan password. Kalau ini username dan password hasilnya kayak gini, kayak gitu ya. Itu bedanya biar apa ya, biar sesuai dengan kebutuhan kalian, mau pakai 2 kolom atau 1 kolom itu kan bisa dipilih, bisa diatur kayak gitu. Oke, kita tutup dulu. Itu untuk pembuatan voucher ini ya, full time ya. Kemudian kita coba buat voucher yang kedua, voucher berbatas waktu, ada uptime limitnya gitu ya kan, voucher 2 jam masih aktif 1 hari gitu. Coba kita bisa saja menggunakan user profile yang ada, bisa aja kita misalnya kan ini kan validity 1 hari misalnya kan, kita akan membuat kita akan contoh membuat 2 jam tapi 1 hari gitu ya kan. 1 hari kan berarti ini artinya berarti gini, uptime limit kemudian ini validity gitu ya kan. Misalnya kita akan buat 2 jam, validity-nya 1 hari gitu ya kan. Gitu. Berhubung validity-nya ini sama 1 hari ya kan, kita bisa juga pakai yang di sini, pakai profile ini yang harian 1 day ini bisa. Tapi kita juga bisa membuat yang baru gitu. Biar nggak bingung, kita buat yang baru aja ya. Kita akan add lagi, kita akan buat lagi misalnya gini, 2 jam aktif 1 hari gitu ya kan. Kalian ketik sama spasi nggak apa-apa, nanti dia otomatis dibikin apa ya, formatnya sesuai dengan Mikrotik gitu. Nah, oke, kemudian ininya sama kayak tadi, misalnya bikin 512K1M contohnya, kemudian expired mode pilih remove, validity boleh 1 hari, misalnya kan ini 2 jam anggap aja 1000 gitu ya. 1000, log user terserah enable atau disable, kemudian parent queue non. Oke.
Oke, 2 jam aktif 1 hari. Kalau kita lihat di sini di user profile list ini sama sebenarnya. Konfigurasinya sama kayak yang di sini yang kita buat tadi full harian itu konfigurasinya sama persis. Tapi yang membedakan nanti pas generate itu. Kita pas generate jangan sampai salah ya karena generate itu yang paling penting untuk pada pembuatan voucher yang kedua ini ya kan. Oke, untuk membuat voucher yang kedua ini misalnya uptime limit 2 jam, validity 1 hari, maka langsung kita generate aja ya. Kita generate aja. Misalnya kita buat 10 ya. Kita buat 10 pakai 1 kolom aja, kemudian profilnya di sini 2 jam aktif 1 hari. Nah, di sini bisa kalian pilih nih time limit yang tadi saya bilang tadi ya kan. Nih, uptime limit. Di sini tertulis time limit sebenarnya sama aja. Time limitnya segini. Kita coba pakai 2 jam ya. Time limit 2 jam berarti penulisannya kayak gini. Format time limit. Nih, misalnya 30D ya sama aja kayak tadi ya. 12A berarti 12 jam. 4W 3D berarti 31 hari kayak gitu. Oke, jadi time limit kita tulis aja 2H berarti ya. 2 jam. Data limit kalau kalian ingin dipakai kuota ya bisa diisi data limitnya. Kalau enggak ya kosongkan aja. Setelah itu kita pilih profile sudah. Time limit sesuai dengan yang kita inginkan tadi 2 jam. Terus kita pakai 1 kolom sebanyak 10, langsung kita generate. Oke, tunggu. Oke, kita coba print QR ya. Oke. Pasti apa bedanya gitu ya kan? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Apa bedanya yang pakai waktu sama tidak? Oke, kita akan lihat nih. Kita akan lihat perbedaannya yang pakai waktu sama yang nggak pakai waktu. Waduh, loading cuy. Ini tumben kali rada itu ya. Yang mana tadi ya? Full harian yang ini apa yang ini? Oh, yang ini paling. Nah, kita coba kita coba ini kan. Oke, di sini. Ini yang nggak pakai. Bentar. Ini yang tadi kita generate awal banget ya. Kita nggak pakai waktu alias full 24 jam. Tulisannya kayak gini formatnya. 1D RP 2000. Kalau pakai batas waktu itu ada tulisannya 1D, batas waktunya 2 jam, kemudian harganya 1000 kayak gitu. Itulah bedanya kalau kita pakai uptime limit sama tidak gitu. Itu bedanya. Itu aja sih. Kalau kalian kan ada tuh yang jualan tapi pakai batas waktu kayak gini gitu ya kan. Time limit gitu. Kalau kalian nggak pakai gini ya cukup sampai di voucher yang pertama aja regular full time aja. Ini untuk yang kedua ya kayak gitu untuk konfigurasi. Oke, lanjut kita bikin yang voucher share. Satu voucher bisa dipakai beberapa HP sekaligus gitu ya. Kita akan kasih nama misalnya biasanya share ini biasanya sebulan gitu ya kan. Share bulanan gitu ya kan. Misalnya share bulanan dia bisa dipakai sampai 3 orang gitu ya. Oke. Kita akan buat lagi user profile. Kita tekan tambah. Misalnya name-nya tadi share bulanan. Kemudian red uptime limit 512K 1M contohnya ya. Kita remove aja validity kita 30 hari, harganya misalnya kan dipakai bareng-bareng anggap aja 100.000 gitu. 100.000 kemahalan ya. Kalau apa deh 100.000 tuh. Kemudian log user disable parent queue. Nah, ini sama aja ya Kak tadi untuk settingannya ya kan. Kita kasih nama, kasih kecepatannya berapa, pilih remove atau gimana, masa aktifnya berapa, harganya berapa gitu ya kan. Tapi di sini bisa kalian perhatikan di bagian sini share user. Sini kan ada angka 1 nih. Angka 1 ini bisa kalian ubah sesuai keinginan kalian. Sesuai share-nya berapa gitu. Misalnya ini pakai 3 atau 4 orang. Kita pakai 4 orang karena harganya 100. Kita pakai 4 orang aja ya. Maka share-nya diisi 4. Nah,
Kalau kalian share-nya sampai 2 orang ya diisi 2 sesuai dengan share-nya berapa kayak gitu. Oke, kita save dulu. Nanti kita akan lihat perbedaannya kalau pakai kalau yang satu voucher satu perangkat sama yang banyak perangkat sekaligus itu beda. Di sini bisa kita lihat di sini. Kalau full harian tadi kita buatkan satu semua ya kan, hanya bisa dipakai 1 orang gitu. Kalau ini share ini bisa dipakai 4 orang, maka di sini share usernya ada tulisan 4. Oke. Nah di sini coba kalian perhatikan lagi ya. Di sini kan ada tiga jenis nih ya. 1, 2, 3. Untuk voucher share ini kalian tidak boleh pakai uptime limit ya. Sekali lagi tidak boleh pakai uptime limit. Karena apa? Karena kalau kita pakai uptime limit, contohnya nih ada beberapa kasus yang masuk di WA kayak gini kan kasusnya. Anggap aja ini kan contohnya share 4 orang 30 hari. Ya kan? Kalau kalian set uptime limitnya 30 hari juga, maka yang terjadi gini. Misalnya 4 orang connect bareng-bareng ya. Contohnya gitu. Kemudian ini anggap aja si A gitu ya kan. Si A dalam 15 hari oke, bareng-bareng di 15 hari gitu ya kan. Si A connect selama anggap aja 10 hari. Si B connectnya 5 hari. Si C connectnya anggap aja 5 hari juga. Berarti 20 ya. Kemudian si D connectnya 14 hari. Nah, maka di hari ini total ya, total time-nya ya, total time-nya maksudnya. Misalnya dia connect terhubung ke jaringan selama gitu kan, ada kan uptime-nya gitu kayak gini loh. Ntar tak buka Winbox dulu, biar ada gambaran gitu ya. Yang saya maksud itu apa? Hotspot user, contohnya ini di HP saya ini. Oke, contoh ini. Nah, di sini kan ada statistik nih. Nah, uptime ini dia adalah masa dia connect alias dia ini terhubung ke hotspot berapa waktunya kayak gitu. Misalnya dia terhubung 14 hari kayak gitu ya kan. Kalau uptime limitnya diisi di sini, maka dia kehitung di total semua dari penggunaan share 4 itu kayak gitu. Masih bingung ya kayaknya. Misalnya nih kayak gini ya. Berarti kalau uptime di total ya kan, berarti 10 tambah 5 tambah 5 tambah 14 berarti berapa? 20 34, berarti 34 hari. Ketika login lagi, maka yang terjadi apa? Uptime limit kayak gitu, pasti ada pemberitahuan kayak gini, uptime limit reach. Kalau ini berarti apa? Si A, B, C, D ini nggak bisa lagi connect ke dalam mikrotik karena apa? Karena uptime limitnya terbatas. Sedangkan uptime limit ini 30 hari, sedangkan kalian pemakainya 34 hari, maka ya kayak gitu. Kalau connect lagi kayak gini pemberitahuannya. Maka dari itu untuk membuat user share, ini user share ya, misalnya share 4, maka kita coba buat ya biar enggak pusing. Kita coba generate. Oh, jangan generate deh, karena kan pasti jarang-jarang yang beli. Kita coba add user aja. Kita coba add user di sini. Generate kan tadi sudah paham ya. Kita coba add user, misalnya server all profile-nya misalnya share bulanan. Nah, kemudian name-nya misalnya siapa ya? Si Om gitu ya kan. Passwordnya si Om. Gitu ya kan. Time limit ini jangan diisi. Time limit jangan diisi. Kalau diisi ya kasusnya kayak tadi.
Misalnya ini di total tiba-tiba waktunya sudah habis, maka nggak bisa connect lagi biarpun sebelum 30 hari kayak gitu. Jadi yang di total kalau kalian isi uptime limit ini ya masa pakainya yang di total barengan ABCD ini gitu loh. Maka time limit, data limit ini terserah, kalau memang pakai kuota ya diisi, kalau enggak ya udah gitu aja. Kemudian klik save. Oke, itu kalau mau buat apa? Mau buat user yang khusus untuk share ya. Gimana ini? Kecil sekali. Nah, kayak gini nanti jadinya. Ini kalau memang buat user share 30 hari share 4 orang kayak gitu. Jadi jangan sembarangan kalau mau buat user di sini, nanti salah setting bisa rugi. Oke, di sini untuk 3 jenis voucher sudah dibuat ya. Yang pertama untuk membuat full time alias ya full aja, enggak pakai batas waktu, tapi tetap pakai validity. Kalau sudah login ya habis gitu. Kalau ini misalnya 2 jam tapi masa aktifnya 1 hari kayak gitu, itu ada jenis-jenisnya lah ya. Kemudian yang ketiga ini untuk share gitu, voucher share, misalnya satu voucher dipakai barengan gitu, langganan bareng gitu ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, di sini kita akan coba sedikit rapikannya untuk lompatan ke video selanjutnya ya. Ini tak taruh sini dulu. Nah, ini sedikit lompatan, nanti kita akan ganti template ini ke template yang di share di website Micmon, yaitu template dari MKS. Ini kali ini kita coba hapus aja ini logo ini karena kita nggak pakai logo ini, kemudian kita hanya pakai teks aja, nanti full teks di sini ya. Micmonnya dihapus. Oke, kita akan setting untuk lompatan ke video selanjutnya, video ke part keempat. Untuk mengganti template atau memodifikasi template, kalian bisa masuk ke setting, kemudian template editor. Nah, di sini ini masuk ke coding ya, masuk ke coding HTML ya. Kalian jangan kaget lihat teks-teks ini apa gitu ya kan. Kalau bingung ya udah cari jasa setting aja kalau bingung kayak gini, daripada mumet gitu ya kan. Kalau ingin dikerjakan sendiri ya bisa dipelajari. Ini adalah format HTML. Jadi di sini untuk menghapus logo ini ya kan. Micmon ini namanya logo. Di sini logo ya kan. Logo IMG SRC, logo segala macam bla 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 gitu ya. Kita akan cari aja tag IMG di sini. Kita akan cari, pasti ada di atas ini logo hotspot name gitu kan. Logo dan hotspot name maksudnya kayak gitu. Berarti ada di bagian sini gitu ya kan. Di sini username dan password kayak gitu. Ada di sini untuk logonya. Kita akan cari IMG SRC. Nah, berarti dia ada di sini. Kita akan hapus ini sesuai dengan yang di sini ya. Kita akan hapus. Kita akan blok semua. Blok semua dari IMG, dari tanda ini sampai tutupnya. Berarti sampai sini. Kita hapus juga spasinya ya. Langsung kita delete atau backspace. Kalau sudah, kita klik save. Nah. Oke, ini sudah. Coba kita refresh ya, yang voucher tadi kita akan hilangkan ini. Apakah bisa hilang atau enggak? Coba refresh. Oke, sudah hilang. Jadi lebih pendek vouchernya kayak gitu. Oke. Apalagi ini dicetak pakai mode apa ya? Bukan pakai QR, langsung aja ini aja, teks aja makin kecil ini vouchernya. Kayak gitu. Oke. Ini sudah 28 menit. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial part ketiga, yaitu pembuatan user profile dan generate voucher. Di sini ada 3 tadi yang kita buat ya. Kemudian kita pakai lompatan ke video selanjutnya, kita sudah edit template aja. Template yang ringan-ringan ya, kita edit. Hilangkan logo aja tadi. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau nggak suka, dislike saja. Oh ya, sekali lagi ini adalah video berseri alias ada gandengannya. Yang pertama itu perkenalan, yang kedua itu video cara instalasi dan konfigurasi untuk menghubungkan ke Mikrotik, dan yang ketiga adalah video ini untuk pembuatan user profile dan generate voucher. Untuk selanjutnya kita akan ubah templatenya ini biar lebih menarik, biar lebih menjual gitu kalau kita beneran jualan voucher gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.